Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih akan membahas tentang pajak. Lebih khusus kita akan membahas pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan istilah PBB. Nah, sebelum kita ke bahasan tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan, kita lihat dulu jenis-jenis pajak. Nah, pajak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pajak dilihat dari pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, maka pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Pajak yang langsung adalah pajak yang diberikan atau dibayarkan secara berkala oleh wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Nah, contoh pajak yang langsung adalah PPh dan PBB. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan atau dibayarkan oleh wajib pajak bila terjadi sebuah peristiwa atau perbuatan tertentu. Nah, sehingga kemudian peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak. Contohnya apa? PPN, ya, pajak pertambahan nilai. PPN di sini akan muncul atau harus dibayarkan ketika seseorang melakukan pembelanjaan, ya, atau di sini ada PPN barang mewah, ya, atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kalau kita tidak belanja barang-barang yang mewah yang kena pajak, maka kita tidak usah bayar pajak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pajak didasarkan kepada pihak yang memungut. Nah, ini terdiri dari pajak negara atau pajak pemerintah pusat dan pajak daerah atau pajak yang sifatnya lokal. Nah, pajak yang dipungut oleh negara atau oleh pusat ini merupakan pajak yang dipungut atau pajak yang ditentukan, ya, oleh instansi terkait, yaitu DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini contohnya adalah PBB, PPN atau PPh. Sementara kalau pajak daerah, ya, atau pajak yang sifatnya lokal, ini biasanya dipungut oleh pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, contohnya adalah pajak tontonan atau retribusi di tempat-tempat tertentu, ya. Nah, contoh yang lain misalnya pajak hotel, ya, kemudian ada pajak restoran, ya, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Yang ketiga adalah pajak dilihat dari objeknya. Nah, dilihat dari objeknya biasanya pajak dibayarkan, ya, atau yang pengambilan pajaknya didasarkan pada objek pajaknya. Nah, misalnya apa? Misalnya pajak terhadap barang impor, pajak terhadap kendaraan, ya. Dan yang pajak subjektif itu adalah pajak yang didasarkan kepada subjeknya, ya, subjeknya atau orangnya. Nah, contohnya apa? PBB di sini, kemudian ada PPN, kemudian ada PPh, gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis pajak. Nah, kemudian kita akan lebih khusus membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut, ya, berdasarkan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Nah, kemudian di sini subjek PBB adalah orang pribadi dan atau yang secara nyata memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama adalah subjek atau orang atau pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan, ya. Nah, kemudian juga adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi. Dan yang ketiga adalah orang atau badan yang memiliki bangunan. Yang selanjutnya adalah yang menguasai bangunan, orang atau pribadi yang menguasai bangunan. Dan yang terakhir adalah orang yang memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi intinya yang menjadi subjek PBB itu adalah bisa orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan, ya, atau dia yang memperoleh manfaat dari itu, ya. Nah, ini kemudian di sini ada
SPPT ya, surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, biasanya ini adalah surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Nanti kita akan bahas di dalam soal apa saja isi dari SPT ini. Selanjutnya, apa yang menjadi objek pajak PBB? Nah, objek pajak PBB terdiri dari yang pertama adalah objek bumi. Objek bumi, nah ini bumi. Bumi itu adalah tanah ya, atau permukaan tanah. Nah, yang termasuk ke dalam objek bumi adalah yang pertama tanah sawah. Yang kedua bisa ladang, yang ketiga bisa kebun, yang keempat bisa tanah ya, atau yang nanti ada di atas tanah, misalnya kolam. Kolam itu kan bukan tanah tapi air, tapi di bawah air itu ada tanahnya. Kemudian ada pekarangan ya, kemudian ada bumi yang dijadikan sebagai tempat tambang ya. Nah, ini yang tergolong ke dalam kategori bumi. Yang kedua, objek yang kedua adalah bangunan. Nah, bangunan ini biasanya bentuknya adalah rumah tinggal, kemudian ada bangunan usaha, kemudian ada gedung bertingkat, kemudian ada pusat perbelanjaan, ada pagar mewah ya. Nanti kalau rumah yang pagarnya termasuk ke dalam kategori pagar yang mewah, maka ini harus bayar pajak, dihitung pajaknya nanti ya. Kemudian ada kolam renang, kemudian ada jalan tol ya. Nah, ini adalah contoh dari objek yang sifatnya bangunan. Selanjutnya ya. Nah, ada beberapa yang termasuk bumi dan bangunan, tetapi dia tidak termasuk ke dalam objek PBB. Yang pertama adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ya, baik untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pendidikan, atau kepentingan yang sifatnya umum. Ya. Nah, contohnya misalnya ada di sini ada masjid ya, atau sekolahan, atau rumah sakit. Ya, nah itu untuk kepentingan umum. Maka walaupun ini berupa bangunan dan ada di atas tanah ya, maka ini tidak usah dibayar pajak PBB-nya. Kemudian yang kedua adalah kuburan atau peninggalan tempat purbakala atau situs-situs purbakala. Ya. Nah ini juga tidak termasuk ke dalam objek pajak PBB. Nah kemudian yang selanjutnya yang tidak termasuk ke dalam objek PBB adalah hutan lindung atau hutan wisata atau hutan yang dikelola oleh pemerintah. Ya. Nah ini contohnya adalah hutan lindung. Dan yang terakhir adalah kantor organisasi internasional, baik organisasi organisasi internasional atau bisa juga berupa kantor tempat kedudukan duta besar ya. Nah itu juga tidak usah dibayar PBB-nya ya, dengan asas timbal balik. Nah yang dimaksud dengan asas timbal balik itu misalnya kantor kedubes misalnya Malaysia ada di Jakarta, maka kantor dubes itu tidak dikenakan pajak PBB. Nah sebaliknya kalau kita Indonesia, kantor kedubesnya di Malaysia juga sama, tidak usah membayar pajak ya. Jadi ada asas timbal balik di antara keduanya. Nah, yang selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini disebut dengan istilah NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak ini adalah ya nilai jual dari objek. Nah, objek tadi ingat adalah bumi dan bangunan ya. Nah, di sini nilai jual objek pajak nilainya itu akan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yang menentukan dasar penetapan NJOP kalau bentuknya bumi ya. Nah, ini ditentukan oleh letak tanahnya. Atau dilihat dari pemanfaatannya untuk apa ya. Nah, kemudian dilihat dari peruntukannya. Kemudian dilihat juga dari kondisi lingkungannya ya. Nah, biasanya ini ya tanah ya atau bumi yang letaknya di pinggir jalan akan berbeda nilai jualnya dibandingkan dengan tanah yang ada di daerah yang tidak di pinggir jalan ya. Kemudian pemanfaatannya apakah untuk bisnis atau untuk perumahan juga akan berbeda ya. Kemudian kondisi lingkungannya, kita mengenal ada kondisi atau wilayah yang elit gitu ya. Nah itu pajak juga akan berbeda antara yang di lingkungan yang biasa atau di lingkungan yang tergolong ke dalam kategori
kondisi yang elit ya. Nah, kemudian juga faktor yang lain yang menentukan nilai jual objek pajak ini adalah dilihat dari bangunannya ya. Yang pertama, bangunan itu bisa dilihat dari bahan yang digunakannya. Tentu saja akan berbeda bangunan yang menggunakan bahan baku kayu ya, kayu misalnya hanya dari bilik dengan yang dari tembok gitu ya. Kemudian ada rekayasa tertentu misalnya gitu ya. Kemudian dilihat juga dari sisi letaknya ya, letak bangunannya. Kemudian dilihat juga dari kondisi lingkungannya. Nah, ini juga akan menentukan nilai jual objek pajaknya akan berbeda ya antara satu dengan yang lain. Yang jelas nanti semakin besar NJOP-nya, maka pajak PBB-nya juga akan semakin besar. Nah, kita lanjut ya. Nanti ada yang disebut dengan NJOTKP atau nilai jual objek tidak kena pajak. Nah, apa NJOTKP ya? Nah, NJOTKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Jadi nanti walaupun tadi penetapan pajak itu didasarkan pada NJOP, tapi nanti tidak semua NJOP harus dibayar pajaknya gitu ya. Nanti ada batas minimum sebuah nilai jual objek pajak ya. Nah, yang dia itu tidak harus dikenakan pajak ya. Nah, besarnya NJOP di wilayah masing-masing itu akan berbeda karena tadi ditentukan oleh beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, berdasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan ya nomor 201 KMK bulan April tahun 2000, besarnya NJOTKP untuk setiap wilayah dan kabupaten setinggi-tingginya adalah 12 juta dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, di sini wajib pajak akan memperoleh pengurangan NJOTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi tidak bisa berkali-kali ya, hanya 1 kali. Yang kedua, jika kemudian wajib pajak itu memiliki objek pajak lebih dari 1, maka nanti yang dikenakan NJOTKP-nya hanya 1 saja ya. Misalnya seseorang si A punya tanah di 2 tempat ya, maka nanti yang akan mendapatkan pengurangan atau yang tidak usah dikenakan pajaknya atau yang tidak kena NJOTKP ini hanya 1 objek pajak saja dengan diambil yang nilainya paling besar. Nah, kemudian di ketentuan sebelumnya ya, objek pajak ini 24 juta tapi kemudian mengalami pengurangan hanya 12 juta saja ya. Nah, nanti di dalam soal kalian jangan bingung kalau misalnya nanti ada NJOTKP-nya ada yang 12 juta atau ada yang 24 juta. Nah, itu tidak usah menjadi bingung gitu ya. Karena memang dua-duanya pernah diberlakukan. Jadi kalian nanti kalau di soal ada yang NJOTKP-nya 12 atau 24, ya ikuti saja sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal. Nah, yang selanjutnya adalah nilai jual kena pajak ya, atau disebut dengan NJKP. Nah, NJKP di sini ya, atau nilai jual kena pajak, nah ini merupakan dasar perhitungan PBB. Nah, di dalam KMK atau tadi keputusan Menteri Keuangan nomor 201 bulan April tahun 2000 ya, persentase dari NJKP itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai berikut. Yang pertama, kalau untuk objek perkebunan itu besarnya 40%. Nah, kalau untuk pajak pertambangan 40%. Kemudian untuk pajak kehutanan juga sama 40%. Dan untuk pajak lainnya ya di luar perkebunan, pertambangan, kehutanan, nah ini bisa nanti bentuknya perumahan baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan ya. Nah, itu dibagi ke dalam 2 level. Yang pertama, jika nilai jual objek pajaknya lebih dari 1 miliar ya, misalnya ada rumah nilainya lebih dari 1 miliar, maka nanti nilai jual kena pajaknya atau NJKP-nya ditetapkan 40%. Tetapi jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka nanti persentase NJKP-nya hanya 20% saja ya. Nah, kemudian tarif PBB-nya. Tarif PBB, nah ini yang pertama berdasarkan Undang-Undang tahun 94 itu tarifnya hanya 5%. Maaf, bukan 5%, 0,5%. Tetapi berdasarkan Undang-Undang terbaru tahun 2009 ini menjadi 0,3%.
Dan ini sebenarnya diperbaharui lagi ya di tahun 2021. Nah, diperbaiki lagi, tetapi itu dikembalikan lagi kepada kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah ya. Ini penentuannya. Jadi nanti kalau di soal tarif pajaknya bisa bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang 0,5%, ada yang 0,3% gitu. Nah, tapi yang paling umum biasanya kalau di soal ditentukannya yang ini ya, yang 0,5%. Nah, kita lihat bagaimana perhitungan PBB. Nah, biasanya nanti di dalam soal ditentukan, biasanya diketahui ada bumi ya dengan luas, misalnya ini ada 200 meter persegi ya, ini ada kelasnya. Tadi kelas ini ditentukan oleh posisi posisi objek pajaknya ya. Tadi kelasnya akan menentukan nilai jualnya, karena tadi kalau dilihat dari letaknya akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Kemudian juga bangunan, ini luasnya 54 dan ini kelasnya. Nah, tadi bangunan yang menentukannya adalah besarnya salah satunya adalah bahan yang digunakan untuk membangun misalnya. Nah, ini kelasnya ada kategorinya di sini. Nah, kemudian juga ini ya, nilai NJOP per meter ini diperoleh dari pengalihan antara luas dengan nilai NJOP per meter ini adalah nilai yang berlaku di wilayah tertentu berdasarkan kelas tadi. Ya, misalnya ini berdasarkan soal ini dengan kelas 0,065 ini, maka harga per meter tanah di wilayah itu adalah 1 juta ya. Nah, maka kemudian nanti menghitung NJOP-nya untuk bangunan adalah 1 juta ini dikalikan dengan 200 ya, sehingga nanti nilainya menjadi 206.400.000. Kemudian nilai jual untuk bangunannya adalah ini NJOP per meternya dikalikan dengan 54 sehingga jumlahnya menjadi 81.864.000. Nah, kemudian ini dijumlahkan menjadi NJOP ya. NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB. Nah, jumlahnya adalah segini ya. 288.264.000 rupiah. Nah, kemudian dari jumlah NJOP ini tadi disebutkan ada jumlah tertentu yang tidak dikenakan pajak atau disebut dengan NJOTKP. Nah, kebetulan di soal ini tadi ditentukan yang tidak kena NJOTKP-nya adalah 12 juta. Nah, tadi bisa 12 juta, bisa 24 juta, tapi ini yang berlaku sekarang 12 juta ya. Nah, maka kemudian yang 288.640.000 ini dikurangkan dengan 12 juta, sehingga yang dikenakan pajak dari 288 juta ini adalah hanya sebesar 276.264.000. Nah, dari ini juga nanti kemudian kita kalikan dengan nilai jual kena pajak, yaitu persennya adalah 20%. Nah, kenapa 20%? Karena ini tadi 276 juta sekian ini nilainya kurang dari 1 miliar. Kalau jumlah yang 276 juta ini lebih dari 1 miliar, maka pengalinya bukan 20%, tapi 40%. Nah, karena ini kurang dari 1 miliar, maka hanya 20%. 20% kali ini ya, kali NJOP yang kena PBB, maka nilainya hanya 55.252.800 rupiah. Dan kemudian ini dikalikan dengan PBB terhutang atau dikalikan dengan tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini adalah 5%. Maaf, ini bukan 5%, tapi 0,5% ya, 0,5%, sehingga nanti jumlahnya menjadi 0,5% kali 55 juta ya, maka nilainya ini menjadi 2.762.640. Dan inilah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak. Ini maaf ya, ini bukan 5%, tapi 0,5% atau 0,5% ya. Nah, itu adalah contoh perhitungan pajak PBB. Nah, kita nanti bisa lihat ya di pembahasan soal berikutnya mengenai perhitungan pajak PBB ini. Nah, kalian juga di rumah bisa minta ke orang tua ya,
Nah, tadi contoh SPPT di yang rumah yang kalian tempati, kalian bisa lihat, kalian bisa samakan dengan contoh ini ya. Dan nanti kalian secara mandiri bisa menghitung besarnya PBB yang harus dibayarkan atau terutang. Itu saja untuk kali ini ya yang bisa Ibu sampaikan. Kita bertemu kembali nanti di dalam pembahasan selanjutnya ya, masih membahas tentang pajak. Segitu saja ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.